Jadi kemungkinan besar kita bakal melihat Fighter. Fighter jungler. Oh, tank jungler atau salah fighter satu namanya itu depannya B. Baxia. Baxia. Atau mungkin Balmond yang masih bisa jadi opsi juga. Depend gak sih buat Balmondnya? Harusnya. Tapi kita ngeliat dulu nih. Jelly Boy gimana anak zaman kuliah Jelly Girl. Siap. Siap. Mati. Oke, nyala lagi. Nyala, Sally Boy gimana? Enak zamanku tuh, ya ampun, Sally Girl. Iya, tapi ceritanya EVOS ya. Iya, gak apa-apa. Perbedaan itu indah. Betul, loh. kan saling toleransi. Betul. Respect. Yap, sekarang kita masuk lagi menuju ke pick selanjutnya. Balmond udah dihilangin. Betul. Untuk Ruby, yakin Romer? Kita coba yakinkan dulu ya. Romer. Atau keluar yang lain misalnya Natalia pengen ganggu-ganggu, tapi untuk Natalia kan udah mulai susah ya, ada Esmeralda, ada Chow juga. Betul. Baxia sih. Baxia mungkin ya. Tapi disimpan dulu pick yang kelima aja. Oke, tapi kita akan melihat terlebih dahulu hero keempat yang akan diamankan untuk alter ego adalah Masha. Berarti Ruby Romer, Masha XP. Yap. Oke. Menarik. 2 hero lagi. Bersama untuk kali ini Marksman, Melissa udah waktunya sih. Dengan hero contoh seperti ini ya, yang bisa ditabrak dengan Thunderclap-nya juga. Iya, betul. Melissa. Go away adalah salah satu pilihan yang memang bisa menghindarkan dirinya dari itu loh. Masya hanya bisa melihat dari luar kubahnya. Iya, Tanpa bisa mendekat lagi gitu, kayak udah kita jaga jarak. Lu Part mesti memory juga sadar ketahan gitu. gak sih? Apa? Third part memory juga Masuk. Masuk ya? Masuk. Masuk kalau Masuk, itu. ya. Masuk. Dia bisa ke outrange lah dengan segala Benar. marksman yang lain. Betul. Oh, happy birthday Dlar. Oh, Dlar ulang tahun. Oh iya, Dlar ulang tahun ya. Happy birthday Happy Dlar. birthday, Dlar. Wish you all the best. Iya. Template ucapan ulang tahun dan template banget, tapi Cecilian dan juga Colt lagi. Lagi ternyata, lagi. Ya, tapi sekarang ada Cecilian ya, jadi agak berbeda di Yap. sini. Ada Cecil yang dipakai, bukan Lunox, bukan ya karena mereka gak pakai Lunox ini karena berhadapan dengan Masha. Yap. Kan tebel banget ya people-nya dia. Dan Oke. Ini hero terakhir. Akankah Baxia muncul seperti apa yang Om Awa bilang? Ataukah akan ada satu assassin kembali yang muncul untuk menaruh Jelly Boy? kita butuh hero tebel gak sih? Karena udah gak ada Lilia juga. Lilia kan ini efeknya dia kasih efek slow ya. Oke. Untuk hero-hero jarak dekat melee, ya mungkin untuk berhadapan musuhnya Masha juga bisa. Atau tahu-tahu Lunox Ruby bisa juga nongol bisa. lagi loh. Om Awa dan Julian lah yang bergerak menjadi jungler. Bisa jadi. Jadi semua masih menjadi plot twist yang bisa, kita arahkan kemanapun gitu. Dan Oke, Link ternyata Link kembali Masih dengan Link. Oke. untuk seorang Jelly Boy. masih. Ya, game ketiga seperti yang sudah ready. Sudah siap untuk langsung kita mulai. Kenapa? Karena pemilihan hero pun sudah selesai dari tiap-tiap player. Sudah dengan hero-nya masing-masing. MPL Arena pun masih penuh sampai dengan sekarang. Kita mau dengar dulu nih. Ini kita mau dari EVOS dulu nih. EVOS, mana suara EVOS? Oke. Sementara untuk Alter Champ, kalian masih ada suaranya kira-kira? Oke. Kita main cepet ya. Kalau gua teriak EVOS kalian roar. Kalau gua teriak Alter Ego berarti go go go. Ini dia waktunya. EVOS. EVOS. Alter Ego. Alter Ego. MPL Arena. Yo, momen ini dia. Game yang ketiga, pembuktian dan penentuan siapakah yang akan mendapatkan poin selanjutnya. Yes, dan ini masih match point di match kita yang kedua pastinya. Antara EVOS Legends berhadapan dengan Alter Ego. Wow, ini euforia di MPL Arena nih. Semoga energinya tertransfer ya kepada semua penonton di rumah. Betul. Semuanya juga bisa jadi positif. Di kolom komen kita positif. Betul. Yap, ini pastinya akan menjadi satu komunitas yang sangat-sangat luar biasa sekali. Apabila kita semuanya positif. Positif. Hai, positif semuanya. Plus kalian pun nanti bisa mendapatkan hadiah langsung. Apa tuh? Dari JBL. Nah. Makanya kasih komen-komen yang positif. Kalian bisa langsung menuju ke TikToknya MPL ID. Betul. Gas, makanya ya nih kita lihat lagi. Ada pergerakan dari Tas di early game ini. Masuk jungle lawan. Ya. Oke. Tapi dia masuk jungle-nya pintar karena dia tahu kan dari sini Sally Boy-nya itu purple duluan.
berarti otomatis biasanya ada setup untuk ambil orange-nya. Jadi dia skip dulu orange-nya, dia langsung ke Trips yang ada di bagian kiri. Oke, dan tas Rokursa. Ada 2 monster jungle sekarang yang memang diamankan, gak apa-apa, gak dapatkan langsung ke arah 1 orange buff. Tapi setidaknya dia mendapatkan 2 monster jungle. Namun untuk Sujin kali ini berhasil mengganggu pergerakan dari Sally Boy. Berarti akan ada sedikit perbedaan dari XP antara tas dan juga Sally Boy. Yes, dan tas kali ini yang sudah menyenggol-nyenggol ke arah orange buff milik seorang Sally Boy masih belum disadari sepertinya. Masih cukup aman aja, tapi ada hal yang dilakukan juga oleh seorang Sally Boy. Kali ini bakal coba untuk mirroring, nge-invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki seorang tas. Tapi lihat, udah ada gangguan juga dan bahkan Retribution udah tergunakan kali ini. Sally Boy harus mundur terlebih dahulu. Bedanya adalah seperti untuk kali ini tasnya bisa melakukan farmingan, mau itu dia berada di jungle dia sendiri ataupun tidak. Ini nggak ada gangguan sama sekali begitu berarti loh. Berbeda dengan Sally Boy yang masih mendapatkan gangguan dari pemain EVOS Legends. Sally Boy gak dapetin orange buff loh, maka dia gak dapetin mirroringnya pada orange buff milik seorang tas. Dan ini dia, Turtle dari Samsung Galaxy A series juga udah muncul. Untuk Turtle yang pertama belum ada setup, dan kali lagi-lagi Turtle gak menjadi satu objektif utama, gak jadi prioritas. Karena lihat di arah bottom lane-nya udah mencoba untuk di zoning out lagi. Dreams untuk mengganggu ke arah seorang Sally Boy-nya masih bisa mundur dengan ada 1 Bumpo, dan bahkan Apple Bandit belum connect ke arah seorang Dreams. Oke, Dreams ya. Coba lihat, bandel banget. Dia tahu source skill-nya udah gak ada lagi, tapi First Blood menjadi milik dari EVOS Legends. Wow, itu dia early dominating ya, yang berhasil untuk ditunjukkan juga. Tapi kali ini gak akan tinggal diam, in hand chain-nya bakal coba untuk connect, tapi Dreams masih terlalu jauh untuk digapai. Pendragon menjadi garda terdepan bagi teman-teman EVOS Legends, dan kali ini Falling Star Moon-nya berhasil untuk dihindari dari seorang Sally Boy. Tapi Pendragon dalam ancaman dengan couple soft blade-nya. Pendragon terpunish kali ini. 4 player loh Om butuh untuk bisa menghancurkan Pendragon di early game ini. Tapi tas mendadak hadir, ada Donran Wolf King-nya. Terhenti pergerakan tas, tapi dia mendarat di dekat area Turtle. Oke, Turtle-nya juga udah mulai di set up oleh teman-teman dari EVOS Legends kali ini. Udah mencoba untuk didapatkan kembali, tapi zoning out dari Dreams lagi-lagi membuat nyaman pergerakan dari EVOS Legends sendiri. Meanwhile, di bottom lane udah mencoba untuk dikikis aja nih. Balutan sinergi outer turret-nya di tangan seorang Pai. Ya, ini masih main safe buat Alter Ego Esports. Mereka butuh opening juga sih, dan memang untuk Turtle yang tadi gak bisa dikontes sama sekali. Dan ya, Clover diberikan juga keleluasan di sini untuk mendapatkan 2 lane sekaligus dari emblem yang kalau kita lihat sini Clover dengan average yang kita tahu juga selalu sih seperti ini dengan movement speed bersama dengan tambahan efek heal. Sedangkan dia harus berhati-hati dengan adanya Masha yang nantinya untuk di late game akan fokus untuk mendapatkan Clover. Tapi Alter Ego, mereka menukarkan gold mereka juga dengan sangat bagus banget. Plating yang didapatkan oleh Nino di top lane ini udah bagus, udah cukup untuk dia dapetin first item juga. Iya, bahkan di bottom lane-nya juga udah ke plating ya, dimana Pai-nya kali ini juga udah mulai mencoba untuk menambahkan pundi-pundi tabungannya. Tapi lihat di arah atas, Clover yang memukul mundur seorang Nino. Unggul dari segi levelnya, tapi Leo Murphy satu flicker sepertinya masih belum tertangkap juga. Tapi kali ini dengan Apple Bandit ditambah dengan hand chain-nya, dan bahkan masih bisa survive dari seorang Dreams. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat baik dilakukan oleh tas, di mana nggak selalu Romer yang melindungi langsung ke arah junglernya. Namun di area tengah Sujin mendapatkan gangguan, tapi Sally Boy belum bisa melakukan banyak hal dan dia pun harus mengurungkan dia. Tapi di area berbeda, hampir saja Udin mendapatkan shock terapi. Wow, Sopil masih bisa bertahan ya. Karena kali ini dari tasnya juga nggak mau greedy, nggak mau berkomit. Lihat di arah atas, lihat Dreamsnya juga udah mulai masuk menuju ke arah depan sana. Ada KWL Dragon tapi tetap tertahan dengan adanya sebuah Donran Wolf King. 4 member dari EVOS Legends belum berhasil untuk menghasilkan apapun di arah top lane. Ya, karena mereka berempat ke top lane, ada sedikit waktu yang terbuang. Dan ini yang mengkhawatirkan untuk EVOS Legends sebenarnya adalah bagaimana Masha-nya dapetin spacing. Yap, dan Julian akhirnya meregang nyawa di area tersebut sendirian terkurung. Ya, dan Masha Molten Essence bakal menuju ke Guardian Helm dengan Esmeralda di sini. Enchanted Talisman juga sudah selesai dan bisa ke Domi Ice untuk si Esmeraldanya. Jadi sama-sama tanky sih, tapi kalau kita lihat ya pergerakan dari Pendragon, dia bisa cutting wave minion loh yang di belakang. Jadi lebih unggul EVOS Legends dari sisi wave minion management mereka. Nih dari sisi Redwood juga udah ada jarak sekitar
sekitar 600 sampai dengan 500 sampai dengan 600-an. Mereka perlahan tapi pasti mulai menjauhi. Tapi Pendragon lihat seorang diri mengganggu. Udah ada serangan lagi. Sebuah tindakan perhitungan. Pendragonnya lompat langsung ke area di mana dirinya kali ini malah langsung terkurung dan dirinya pun langsung dihilangkan. Tapi Tas tertarik dengan ada satu ammo pendant, hanya saja tidak ada collab damage. Yes, dan Tasnya juga masih selamat. Tapi lihat Tiara top lane-nya. Ada sebuah blazing duet. Mencoba untuk mencicil ke arah seorang Nino. Di mana dia harus recall terlebih dahulu. Tapi lihat kali ini dengan adanya turtle yang kedua. Sekarang udah mulai di setup kembali oleh seorang Dreams. Dan di arah bottom lane juga. Di mana udah terjadi 1v1 situation. Antara seorang Masya dan juga Fanny. Dan bahkan hanya untuk mendefend outer turretnya agar gak hancur aja. Yap, dan lihat lingkaran di bawah Sally Boy. Tidak ada yang berwarna purple di sana. Ini berarti untuk Sally Boy harus menurunkan lagi temponya Omawa. Namun untuk Tasnya mulai bergerak lagi ke bagian atas, di mana Clovernya harus mendapatkan sebuah tindakan perlindungan dengan sedikit HP yang dia miliki untuk kali ini. Oke, dan bahkan lagi-lagi Turtle gak jadi prioritas, tapi Leo Murphy udah mencoba untuk zoning out lagi di area rerumputan tengah-tengah persungaian tersebut. Belum ada informasi yang disampaikan juga. Dreams kali ini udah mulai bertemu dengan adanya Leo Murphy, tapi gak mau menginisiasi lebih lagi. Tapi Wave Dragon kontak kali ini sama dengan Bad Impact dan Bad Speed yang cukup menyakitkan. Dan Leo Murphy masih bisa keluar dari belakang dan Ammo Pendant kena dua orang sekaligus. Leo Murphy survive dan ternyata Tasnya yang justru harus tumbang. Dua player, tiga player hilang dari EVOS Legends kali ini. Dan bahkan seorang Pendragon akan menjadi target selanjutnya. Masih ada absorb shield yang membuat Pendragon masih bisa bertahan. Wow, Sword 4 player dari EVOS Legends berhasil dihancurkan, berhasil dirubuhkan. Dan ini sebuah serangan kejutan yang lagi-lagi dibangun oleh Alter Ego Esports. Tapi Turtle menjadi milik mereka tanpa adanya hambatan untuk sekarang, Omawa. Ya, itu sword side combination yang bagus banget. Swordnya untuk nge-dash, side-nya dilepaskan, Pendragon harus tumbang juga. Cuman sekarang masalahnya balik lagi di bottom lane-nya. Ini Pai belum ikut team fight. Pai masih fokus untuk ngebenerin laning-nya dan untuk memenangkan, dapetin satu turret, baru dia akan bergerak. Ini Ruby-nya sih yang dari tadi menghentikan semua pergerakannya. Waduh, ini diganggu habis-habisan dari Pai. Berusaha untuk kabur dari tersebut, bisakah dia bertahan? Karena Pai masih memiliki begitu banyak SP di dalam tubuhnya dan selamat. Pai-nya masih atur, tapi Dreams kembali hadir pula dengan Jet Kundo seperti ingin memaksa. Tapi Sally Boy udah datang memberikan coveran. Ada satu lagi sprint yang langsung dilakukan. Battle Mirror Image sambil mengumpulkan pula staff dari out of the fire yang dimiliki oleh Pendant-nya. Ditarik dan Susujin menjadi korban untuk kali lewat combo yang mereka lakukan. Dan Nino adalah satu target yang akan langsung dikeluarkan juga oleh Tas. Namun Tasnya harus mundur, begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dreams juga hilang, double kill di secure oleh seorang Udil. Dan lihat Nino, begitu objektifnya. Dia bisa menghancurkan satu inner turret daerah top lane dan satu outer turret daerah tengah. Begitupun dengan adanya seorang Pai yang gak mau bergerak dari lane-nya. Wow. Ini objektif play dari Alter Ego ya. Mereka tahu banget mereka bakal mengincar ke arah mana. Dan bottom turret sudah gundul sekarang di top lane-nya. Tadi Nino juga ketika dia diincar, dia masih punya corrosive strike. Dan inilah keuntungan dengan menggunakan Brody. Yep. Ada sisi self defense ya yang bisa dipergunakan juga. Jadi Alter Ego Esports-nya sekarang mereka tinggal nge-zoning out EVOS Legends. Jangan membiarkan mereka untuk keluar. Atau mereka bisa menggunakan satu buah bait. Yep. Ada Pai yang sudah tebal. Dan itu harus lebih dari 2 atau 3 hero untuk menumbangkan dia. Waduh, Clovernya coba lihat. Dapat gangguan yang begitu banyak. Harus merelakan seperti dari Purple Buff kali ini. Tasnya nggak bisa melakukan banyak hal. Ada satu lagi Sanguine Claw, ada Bad Impact. Tapi ada 5 player yang dimiliki oleh Alter Ego stay di area tersebut. Mereka benar-benar nge-zoning pemain dari EVOS untuk tidak bisa, minimal pun tidak bisa mendapatkan ke arah Purple Buff. Yes, dan Alter Ego ini harus bisa menyelesaikan game dengan secepat-cepat ya. Yep. Ini snowball effect dari Clover dan juga dari Susujin ini bisa menjadi bumerang bagi Alter Ego Esports. Dan kali ini Tas di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan objektif di mana outer turret yang berhasil untuk dirontokkan, ditukar dengan adanya Lord yang pertama kali ini di-secure oleh Alter Ego Esports tanpa adanya kontes sama sekali. Wih. Oke, itu itemnya sudah di Curse Helm. Pai, Leo Murphy udah punya Radiant Armor. Dan sekarang mereka akan bergegas untuk berjalan berbarengan juga dengan adanya Lord. Dan meskipun ini memang Lord yang pertama, tapi setidaknya objektifnya di sini bisa diambil oleh Alter Ego, yaitu semua outer turret milik dari EVOS Legends. Iya, udah rontok semuanya.
Dan Lord yang nantinya akan berjalan di arah top lane harusnya ya. Dan kali ini akan menjadi player ke-6 untuk Alter Ego Esports. Lord yang pertama memang belum begitu kuat, tapi setidaknya balik lagi. Akan menjadi satu dari dobrak tambahan Clover. Dengan penggunaan Cloud-nya, average goal per menit 726,2. Tapi Nino free banget, menghilangkan langsung karena satu gerobak dan tidak ada lagi gerobak. Tapi barusan ada satu wave minion lagi akan menabrak di area bawah. Berarti inner turret di area bottom lane sudah rubuh. Wow, ini tersisa satu inner turret di arah tengah aja dan dua base turret yang cukup terekspos. Yap. Di arah top lane dan bottom lane-nya. Lord-nya juga udah mulai merangsek masuk. Tapi ini belum Lord in hand, bakal coba untuk di-defense saja dengan Sanguine Cloud juga dan Tas. Steel cable-nya maju ke arah depan, tapi Pai bakal coba untuk mencari siapa yang akan bisa jadi target operasi atas EVOS Legends. Dan lagi Thunderclap menuju ke arah seorang Tas, cukup membuat hilang HP-nya. Wow, entah itu bait ataupun apapun deh. Berusaha untuk bisa langsung menghilangkan. Tapi sepertinya EVOS Legends ingin langsung membalaskan aja pergerakan yang mereka lakukan dari tadi. Namun dengan ada satu tonapan memori dan itu masuk ke dalam tubuh dari Cloud. Cloud-nya menghilang sejauh dari lapannya, tapi sepertinya itu tadi masih dalam satu jangkauan yang dimiliki oleh Brody. Last hit ya, itu satu titik darah terakhir. Clover juga berhasil untuk dihilangkan untuk pertama kalinya. Dan tersisa 3 base turret aja yang berdiri dari EVOS Legends. Dan kalau kita intip dari itemization Om Wawa, Iya, ini Radi dengan juga Dominance Ice yang akan menghentikan mungkin langkah dari Magic Damage yang diberikan oleh Pendragon, oleh Sutsujin juga. Tapi mereka masih punya Cloud sih. Nino ini selalu bisa mencicil juga dari bagian luar dengan item damage dia. Hunter Strike, Melting Cloud, sebentar lagi. Dan item jaga dirinya dia juga udah ready dari tadi. Wind of Nature. Ya, jadi Cloud kalau memang pengen melompat ke belakang Blazing Duet, dan dia tuh harus jaga jarak. Blazing Duetnya gak bisa ada di samping Nino. Yap. Nih sekarang dari Cloud sendiri juga punya item yang sama ya. Setidaknya ini item yang dibutuhkan. Golden Staff. Ya, Wind of Nature sih DHS, penting banget. Dia punya WON pula. Ya wes 3 item ini mungkin akan mendobrak pula satu damage utama yang dimiliki oleh EVOS Legend. Tapi balik lagi Alter Ego gak bakal melakukan itu semua. Kenapa? Karena untuk kali ini dari Dreamsnya pun mendapatkan sebuah gangguan yang begitu berarti. Sanguine Claw-nya tadi connect langsung ke arah Pai. Tapi Pai dengan SP sebanyak itu dia pun masih sangat pede berada di bagian depan. Berhasilkah untuk mendapatkan arah purple buff? Karena untuk Fanny-nya lagi dan lagi tidak ada bahan bakar yang cukup untuk membuat dirinya bisa melakukan mobilitas yang sangat tinggi. bahkan Chili Boy gak ngeluarin retribution-nya loh. Dan ini akan menjadi satu garansi kembali dari informasi yang sangat penting bahwa dari seorang Tas gak punya retribution. Dan bahkan kali ini dengan adanya muncul Lord yang kedua bakal didapatkan dengan begitu mudahnya tanpa adanya kontes sama sekali dari EVOS Legends. Mereka masih harus mengerjakan PR-nya untuk melakukan aksi defense. Karena lihat, turret base di arah atas udah gak ada. Ya, dan juga split push. Jalan yang coba untuk dilakukan oleh EVOS Legends ini masih terbaca oleh Alter Ego. Lihat bagaimana Celiboy juga udah standby banget. Kalau memang ada hero yang tipis yang untuk lompat langsung ditangkap. Nino hampir saja, tapi seperti itu kali coba lihat. Ada satu orang tadi langsung diterangkan Way of Dragon dan pertempuran terjadi hal tersebut malah mengakibatkan Dreams yang menghilang. 4 melawan 5 ini bukan hal yang baik untuk EVOS Legend, di mana ada Lord yang udah berjalan perlahan tapi pasti ada di bagian atas. Lengkap dengan 5 playernya. Alter Ego siap menabrak masuk, siap untuk mendapatkan langsung ke arah kemenangan. Murphy coba lihat maju sendirian ke bagian depan untuk menakuti siapapun pemain dari EVOS Legend. Ditarik dengan Offender, tapi EVOS Legend masih punya satu high ground yaitu Cecilian yang harus ditumbangkan secepat mungkin. Yes, dan Tas juga tadi mau nahan Lordnya, tapi memang balik lagi dia nggak begitu punya HP yang tebal untuk bisa menahan gempuran dari Lordnya. Dan bahkan udah hancur satu base turret di arah bottom lane-nya, tersisa satu aja di arah tengah. Dan Lordnya juga udah mulai merangsak masuk ke arah base yang dimiliki oleh EVOS Legend. Bakal coba untuk menjadi objektif dan gak ada lagi base turret untuk jadi lini pertahanan untuk EVOS Legend. Yap, sudah gundul tapi sejauh ini dari Sutsujin coba lihat posisinya masih berada di bagian belakang dan ini akan menjadi satu high ground utama untuk EVOS guna untuk bisa mempertahankan langsung base-nya terus-terusan. Itu harus menjadi fokus utama pula bagi Alter Ego. Hilang Sutsujin, ini akan menjadi sebuah hal yang sangat nikmat untuk mereka. Oke, Amo Fender kali ini connect kepada seorang Pendragon dan langsung dikompensasi hilang begitu saja. Ada 2 Ever Dragon menunjukkan soal Nino, tapi Nino masih bisa selamat. Sanguine Claw begitu sakit, tapi lihat 2 player hilang dari EVOS Legends. Itu karena ada 2 player juga. Dan bahkan kali ini Sutsujin masih memberikan damage yang cukup menyakitkan, tapi Murphy gak bisa lagi selamat. Bad impact, benar-benar menampar, begitu sakit. Ini yang kita sebutkan berulang-ulang kali Om. High ground utama Sutsujin, Cecilian Ya, sudah memberikan impact-nya. Apalagi mid to the late game,
Ya, The Shining mereka. Dan inilah yang memang harus dihindari oleh Alter Ego Esports. Mereka gak boleh gegabah untuk menunggu di depan base-nya. Karena ya kita gak tahu kapan tiba-tiba keluar Bad Impact bersama dengan Sanguine Claw yang dikombinasikan. Dan apalagi dengan melihat kombinasi hero dari Alter Ego, ini adalah hero yang tipis kecuali Pai. Yang lainnya ini cukup mudah loh untuk bisa tumbang. Leo Murphy kalau dilihat dari item defense-nya juga, dia baru punya Radiant Armor untuk Magic. Dominant size ya enggak juga sih. Dan juga ada Immortal. Jadi mungkin butuh Athena Shield. Yap. Tapi sekarang Purple Buff sepertinya untuk Tas punya kesempatan ya bisa mengamankan itu karena masih ada beberapa jarak lagi yang terlihat dari Alter Ego untuk tidak bisa sampai ke area Purple Buff tersebut. Dan Clover punya Orange Buff, mereka berbagi, ada wave yang diantarkan pula. 3 detik lagi Lord akan muncul. Seperti apa pertarungannya Dreams? Kehilangan beberapa sword HP-nya. Tapi Pendragon mundur dulu. Ada beberapa player dari Alter Ego sudah set up di area tersebut. Nah ini dia adalah Lord yang in hand ya. Yang belum evolve karena masih menit ke-16 juga. Akankah di kontes dari EVOS Legends? Mengingat kalau misalkan mereka kehilangan Lordnya. Wah ini mimpi buruk lagi. Mimpi buruk banget untuk EVOS Legends. Tapi lihat Dreams dan Leo Murphy kedua roamer kita juga udah mulai zoning out di area Lord Pit-nya. Ya bisa jadi sebenarnya EVOS kalaupun mereka pengen kasih ini Lordnya, mereka gak bakal kasih gratis, itu yang pertama. Yang kedua kalau memang bisa diambil oleh Alter Ego Esports, mereka masih bisa nge-defense. Secara hero mereka punya sisi lain yang bisa nge-outrange hero-hero dari Alter Ego Esports. Dan itu kalau memang positioning dari Sutsuki ada di base, Sally Boy pasti agak ragu juga dong untuk langsung lompat ke sana. Waduh, ini ada 1v1 situation sepertinya tadi di bagian bottom lane ya. Karena linknya pun masih tetap berada di area tersebut dan itu menjadi informasi. Ada Link, ada Fanny. 2 jungler utama yang memang memegang retribution ada di area tersebut. Berarti untuk dari Lordnya kemungkinan masih ditahan terlebih dahulu. Semuanya sudah set up. Fanny-nya masih tetap berada di bawah. Nino mencicil-cicil memanggil pemain EVOS Legend untuk mengadakan kontes di area tersebut. Pendragon menjadi orang pertama yang akan maju. Akankah mereka terculik ataukah pemain Alter Ego yang akan tersikat habis? Oke, dan kali ini udah terjadi adanya pertemuan antara kedua roamer in hand chain. Kali ini connect kepada seorang Dreams. Ditabrak lagi dengan ada Thunder Step menuju ke arah belakang. Immortality dengan ada seorang Dreams. Ketumbang tapi Leo Murphy yang berhasil untuk ditumbangkan kali ini tasnya. Masih bisa mundur terlebih dahulu tapi Dragon Jelly Boy one last hit, masih ada Tempest of Blade defensif untuk mundur terlebih dahulu. Wow, ini sebuah hal yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari EVOS Legend. Begitu mendebarkan, begitu deg-degan kita ngelihat ya. Di mana pertempuran di area rumputan dengan tempat sekecil itu pun menjadi satu keuntungan bagi Fanny harusnya. Ya, dan juga ini udah ada Immortal yang pecah tadi. Jadi EVOS Legends harus lebih berhati-hati lagi, dan Tas masih berusaha di sini, dia masih berusaha untuk nge-distract, masih berusaha untuk melakukan satu buah split push juga. Wah, dua orang, tapi Dreams hadir. Untungnya mereka masih bisa pergi, masih bisa selamat. Nggak begitu banyak lagi yang dimiliki oleh 2 jungler utama dari kedua tim ini. Masing-masing hanya memiliki 2 bar HP saja tadi setelah melakukan fight di area inner bottom turret. Gemes banget ya pengen split push pastinya dari Tas. Tapi memang Jelly Boy gak akan ngasih space itu untuk Tas. Dan dari tadi ditahan terus-menerus dengan kedua jungler yang memiliki mobilitas kencang. Gak ragu-ragu, ya udah kita fight dulu di bawah. Kalau misalkan sekiranya Lordnya nanti dilanjutin, mereka bisa menyambut ke arah Lord Pit dengan begitu cepat. Nah ini tinggal nunggu siapa yang bakal jemput bola ya, karena sebenarnya Alter Ego mereka pengen banget di sini buat dapetin Evolve loh. Waduh, Pai-nya sudah menampakkan wujudnya di atas tersebut. Sutsujin harus mendapatkan positioning yang begitu baik pula. Leo Murphy langsung menjaga Sutsujin, akankah bisa maju untuk langsung bisa memberikan sebuah bantuan, tapi apa pendetnya? Hanya saja Pai berhasil mengusir Sutsujin untuk bisa mundur tersebut. Tas di area yang berbeda, sedikit demi sedikit, sedikit pikir guna untuk bisa mendapatkan langsung, tapi Lordnya ke reset Way of Dragon. Ada satu lagi Blazing Duel, apa di mana waktu itu dia melihat adanya beberapa target, tapi di saat ditendang targetnya menjauh, tapi shutdown berarti dilakukan, dan pada raja ada beberapa player yang langsung dihancurkan begitu. Namun untuk kali ini Dreamsnya ada Immortal yang mudah pecah juga. Sutsujin bisa kabur. Namun untuk kali ini ada 3 player lagi yang dimiliki oleh EVOS Legends berhasil dihancurkan, dan Tas mengamankan dulu karena Purple Boy yang one slay. Ada lagi satu orang yang berhasil dihancurkan, namun Tasya dan Tas menghilang. Wow, 4 member hilang dari EVOS Legends. Tersisa Clover sendirian, tapi base-nya terekspos dengan sangat lebar. Kali ini gak bisa lagi untuk melakukan yang cepat, dan kalian juga sudah dibuka, tapi base-nya menjadi aktif dan Alter Ego berhasil men-secure game yang ketiga. Wow, pertempuran yang terjadi di berbagai arah, terpisah-pisah, dan ini waktunya Alter Ego, Alter Champ bersorak-sorak dengan kemenangan yang mereka dapatkan. Wow,
Wow. I'm kinda speechless sih. Ini benar-benar keren banget pastinya dari EVOS Legends juga. Gak kalah keren. Tapi Alter Ego berhasil untuk reset dan gak getar untuk melepaskan Fanny seorang Tas. Dan mereka tahu jawabannya. Ruby yang lagi-lagi bisa menahan Tas biar gak bergerak dengan cukup bebas. Iya. Satu lagi sebenarnya adalah bagaimana dari draft untuk EVOS kalau kita lihat ya. Satu, mereka punya Cecil, mereka punya Cloud. Itu 2 pick terakhir mereka. Dan 2 hero ini harus bermain di late game. Dan yes, ya mereka lihat late game. Benar, ada late game dari untuk EVOS Legends. Tapi dengan posisi di mana udah gak punya best.